That's the secret Rihanna, atau itu adalah Rihanna yang Anda lihat selama ini, The Next Mentalist. Tapi yang Anda tidak tahu dan masih bertanya-tanya sampai detik ini adalah siapa Rihanna. Rihanna adalah sebuah karakter yang saya buat bersama-sama dengan sebuah tim yang luar biasa, menggunakan seorang gadis yang luar biasa, yang sangat bertalenta, yang bisa memainkan karakter yang kita ingin ciptakan menjadi seorang karakter Rihanna di atas panggung. Dan untuk pertama kalinya, kita akan mengundang Rihanna sebenarnya. Siapakah Rihanna, apa yang dia lakukan, dan bagaimana sifat dan sikap Rihanna yang sebenarnya lepas dari karakter itu semua. Hadirin sekalian, this is The Secret Rihanna. Dia sudah keseringan gedek-gedek, jadi agak bingung kalau nggak harus gedek-gedek ya. Tapi nggak apa-apa, ini adalah Rihanna. Dan jadi kita ingin menciptakan sebuah karakter yang luar biasa. Dan Rihanna pada saat ini, saya tahu Rihanna sudah lama, dan Rihanna ini adalah seorang magician yang luar biasa, seorang pesulap yang luar biasa. Saya banyak ketemu dia, kita banyak membahas tentang apa yang mau kita buat, dan kita membuat sebuah sosok Rihanna untuk mencerdaskan bangsa kita. Bahwa apa yang Anda lihat, kegaiban, keajaiban yang Anda lihat, mistik yang Anda lihat mungkin bisa dilakukan kalau Anda tahu caranya. Jadi jangan sampai kita lagi tertipu dengan hal-hal mistik yang akhirnya menghabiskan uang Anda dan sebagainya. Dan itu adalah misi kita. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk Rihanna. Rihanna, silakan duduk di kursinya. Rihanna. Oke. Ngomong dong. Ngomong apa, Master? Banyak orang-orang bilang kamu tuh cakep katanya. Yang pada saat jadi hantu, pada saat jadi gitu. Gimana kamu sendiri gimana setelah menjadi hal seperti itu tuh gimana ya? Di jalanan nggak serem? Di jalanan nggak serem. Nggak diikutin orang? Oh, nggak sih. Nggak ketahuan, nggak keluar rumah maksudnya. Oh, nggak keluar rumah, jadi dia nggak keluar rumah selama hal tersebut. Nah, jadi ini ada Rihanna ya. Anda kalau mau tanya apapun ya, silakan boleh lah, nanti buat aja, kita buat hashtag siapa Rihanna. Nah, ya kan. Dan mungkin jadi saya nggak mau panjang lebar dulu nih. Saya di bangku nih ada dua orang yang bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter Rihanna. Yang satu adalah Siska. Siska adalah produser dari The Next Mentalist. Dan kalau Anda melihat ilusi-ilusi yang dilakukan Rihanna seperti kemarin ketika ada hantu keluar dari tubuhnya secara live, langsung, tanpa efek kamera, tanpa editan, live, hantu keluar dari tubuhnya. Itu adalah efek-efek ilusi yang diciptakan oleh Trilogi, yang salah satunya adalah Bo Vernon, yang ada di sampingnya. Itu adalah salah satu konstruktor alat ilusi yang luar biasa. Dan saya membuat karakter Rihanna harus seperti apa, harus bergerak seperti apa, menciptakan ini karakter Rihanna. Dan Rihanna, saya ngomong dulu sama mereka berdua. Mbak Siska, ya, mungkin bisa dikasih penjelasan sedikit, jadi gimana Anda dengan Rihanna selama ini? Jadi kita tuh ketika awal bertemu Rihanna, konsepnya adalah kita ingin ada female magician di The Next Mentalist, terus karakternya harus seperti apa? Karena nggak mau yang seperti biasa-biasa aja, ala gotik dan lain-lain, tapi ingin yang baru gitu. Terus kemudian konsultasi 3 arah, karena dari 4 arah malah, dengan Rihanna, dengan Mas Dedi, dengan Trilogi, kita akhirnya membentuk Rihanna yang sekarang. Dan itu bisa dibilang berhasil karena banyak orang yang tidak tahu bahwa Rihanna sebenarnya adalah gadis biasa yang manis dan punya banyak keunikan tersendiri di luar citra yang kita bikin. Dan belum punya pacar katanya. Masa sih? Oh, masa sih ya? Oh, kita nggak tahu itu. Apa jadi sama Russell kayaknya katanya, enggak ya? Itu Diana. Oh, itu Diana ya. Nah, kalau Bo Vernon sebagai pencipta ilusinya yang membuat Anda yang membuat efek-efek dia seram sampai saya dikejar-kejar orang. Jadi sebenarnya gini, seperti tadi Mbak Siska jelaskan bahwa kita kan ada konsultasi 4 arah, dan kebetulan ketika datang kesimpulan bahwa Rihanna ini karakternya seperti apa dan seperti apa kita mau bikin seperti apa, akhirnya timbullah
oh ini efek-efek apa, pemilihan efek-efek apa yang cocok untuk si Rihanna, dan kebetulan. Jadi artinya bahwa dengan ilusi, Iya. dengan ilusi kita bisa membuat efek-efek mistik seakan-akan gaib dan sebagainya. Benar sekali. Jadi yang mungkin ada yang banyak bertanya ya, mungkin seperti Master bilang tadi, itu hantu atau apa gitu kan. Itu kita lakukan benar-benar dengan efek ilusi yang dilakukan dengan apa ya, bukan teknologi ya, efek ilusi yang tingkat tinggi lah, sulit lah gitu. Jadi tidak pernah ada yang melakukan itu, dan ketika kita melakukan itu makanya jadi terlihat real seperti itu. Terlihat real, and that's the art of magic. That's the art of magic. Dan ketika itu saya juga membuat Rihanna, jadi kita sama-sama membuat video CCTV untuk membangun karakter dan histori Rihanna pada saat itu ya. Dan dia pada saat itu, kamu juga bingung kan pada saat itu, aduh saya harus gimana nih dan sebagainya ya kan. Coba berikan kesan dan pesan, ini banyak orang yang penasaran tentang kamu, banyak cowok-cowok yang jatuh cinta sama kamu. Saya tuh aneh dengan cowok-cowok sini, suka sama setan. Kalau cantik itu udah biasa, Master. Oh, kamu merasa cantik ya? Enggak, maksudnya kalau suka sama perempuan yang cantik itu kan biasa. Jadi kalau kamu harus yang bikin penasaran. Oh, harus yang bikin penasaran. Terus gimana dong? Kasih tahu saya pengalaman kamu setelah kamu harus menjadi Rihanna. Ya awalnya berat juga karena kan sehari-hari nggak seperti itu gitu kan. Sehari-hari yang rame ya gitu. Terus begitu diminta belajar jadi karakter Rihanna yang serem dan mistik ya latihan. Terus lihat video. Terus iya. Lagi ya? Iya. Oh, ya? Lihat video, film-film horor atau gimana lah. Ya terus latihan sih sebenarnya. Dan terus, jadi kalau kamu keluar rumah gimana dong? Nyamar. Nyamar pakai apa? Ya pakai topi, rambutnya dikatasin atau pakai kacamata. Ada gitu. yang kenal nggak? Bukan Rihanna gitu. Sempet pernah, cuman abis itu langsung kabur. Habis itu langsung kabur. Oh, habis itu langsung kabur. Jadi sempat pada saat teman saya juga sempat harus melakukan sebuah efek dan sebagainya. Wah, dia belajar setengah mati satu-satu efek sampai saya marah-marahin. Pokoknya awas nggak bisa pokoknya. Tapi itulah karakter Rihanna yang berhasil memikat kita satu Indonesia dan berhasil mungkin mencerdaskan kita bahwa efek-efek ini adalah efek-efek yang kita buat ya dengan ilusi. Nah, Rihanna ternyata adalah seorang gadis manis yang lucu, yang suka K-pop. Ya, saya punya sesuatu buat Rihanna. Apa itu? Boleh kasih hadiahnya buat Rihanna? Rihanna, seorang gadis misterius yang... Aduh. Tapi jangan salah, Anda jangan salah dulu, karena Rihanna akan tetap muncul dengan di TV nanti atau ketika dia akan show, karakter Rihanna akan kembali menjadi Rihanna yang menakutkan nanti. Tapi untuk sementara saya mau tanya, ini tuh apa sih sebenarnya? Ini tas. Tas siapa? Tas saya. Oh, tas kamu? Iya. Seremnya di mana tas kamu? Oh, matanya hitam. Iya, kan suka begadang jadi mata. Kamu menghina saya kayaknya ini. Mirip Master, gak ada rambutnya. Oh, ini tas kamu. Iya. Oh, terus ini apa? Ini jepit rambut. Iya. Oh, jepit rambut. Saya pinjam ya, boleh dong? Udah di sini kan mau ngapain lagi? Ini apa? Itu jepitan, Master. Oh, ini jepitan. Oh, ada jepitan. Coba dong lihat satu-satu. Lihat dulu satu-satu. Jepitan. Oh, saya tante nyisir ya. Saya baru tahu juga. Bagus. Ada ini apa? Ini kamu bawa ini tiap hari? Iya. Bawa ini tiap hari. Oke. Nah, dengan karakter Rihanna yang seperti ini, ketika kamu harus menjalankan Rihanna di atas panggung yang menyeramkan, apa yang paling sulit? Yang paling sulit ya konsentrasi supaya bisa serem sih, Master. Konsentrasi supaya bisa seram. Iya. Dan menurut supaya nggak ketawa. Supaya nggak ketawa. Dan menurut kamu yang paling disukai oleh penonton itu apa? Karakternya sih. Karakternya. Iya. Karena kelihatannya masyarakat udah ya udah ekspektasinya, wah ini bakalan serem nih. Jadi apa yang dilakuin pasti udah ketakutan duluan gitu. Kayak cuman bunyi gebrak aja udah langsung shock gitu. Jadi ya apa ya? Ya, tapi ya, ini anak maaf ya, ini anak suka kurang ajar sama saya. Jadi dia suka kalau udah dengan dandanan begitu, kalau saya di WC, ya dia suka berdiri di depan begini gitu. Jadi kalau saya buka WC tiba-tiba saya kaget sendiri ngeliat dia. Ya kan? Dan
banyak sekali respon Twitter yang suka karena penasaran dengan karakter Rihanna. Nah kalau mereka nge-tweet Anda nanya-nanya, kamu jawabnya gimana? Sebagai seorang gadis misterius jawabnya gimana? Nggak pernah dijawab. Nggak pernah dijawab. Kalau nggak pernah dijawab, tenang. Karena setelah ini Rihanna, kita sudah tahu ini adalah Rihanna sesungguhnya. Tenang, mulai sekarang Twitter Anda tetap tidak akan dijawab. Jadi jangan ngarep kalau udah tahu terus Twitternya dijawab, enggak. Ya lu ngarep aja terus. Nah setelah ini kita akan mengundang Russell Rich. Ya, kita mau tahu gimana sih aslinya Russell Rich yang sebenarnya kemarin pemenang The Next Mentalist. Tapi sebelum itu, boleh kasih saya satu? Apa mas? Saya ingin tahu kalau Anda lihat kamera, terus masuk ke karakternya Rihanna dengan gerakan-gerakannya seperti apa. No, siapkan musik seramnya. Ladies and gentlemen, The Secret, Rihanna. Emang nyeremin kau. Oke, gambar-gambar tetap di hitam putih. Luar biasa, baru saja nama Rihanna menjadi trending topik worldwide di Twitter. Kenapa nama gua nggak pernah? Oke, ya kan nggak apa-apa ya kan, kita kan kali saya bajak Twitter. Apa perlu saya beli Twitter? Emang pet doang yang bisa dibeli. Rihanna, terus gimana komentar orang tua kamu ketika pertama kali tahu kamu harus tampil seperti itu? Ya kalau orang tua sih selalu dukung aja, selama positif ya nggak masalah. Sama positif nggak masalah. Ada nggak keluarga-keluarga yang begitu ngeliat kamu, wah ini pakai jin nih, setan nih gitu, ada nggak? Nggak tahu sih, nggak ada. Mungkin ada. Mungkin ada. Ada keluarga yang nggak setuju? Nggak usah disebut, tapi ada nggak? Sepertinya ada. Sepertinya ada, pastilah ya. Terus kalau misalnya ada nggak, kamu baca nggak Twitter atau apa yang bilang, wah ini pasti hantu, serem, setan? Iya, Banyak. Banyak. Nah itulah tujuan kita untuk mencerdaskan kita semua bahwa hal-hal tersebut bisa diciptakan secara ilusi. Mungkin orang lagi banyak pengen tahu, kamu pacarnya siapa sih sebenarnya? Nggak punya pacar. Oh yang benar, saya kan setiap hari ketemu kamu. Saya kan lihat kamu deket-deket sama siapa. Sama siapa? Apa sih nggak Nggak ada. Russell bukan sama kamu? Bukan. Yang masa sih? Diana itu, Russell sama Diana. Terus kamu nggak beneran suka sama Russell? Enggak. Hah? Nggak. Saya kemarin bingung. Saya bingung. Saya harus menangin. Kalau menangin kamu, ntar kamu kesian sama Russellnya. Enggak lah. Enggak lah. Kamu nama malu-malu gitu sih? Enggak apa-apa. Gara-gara tas panda tadi. Iya. Ketahuan semuanya. Ketahuan. Rihanna, umur berapa sekarang? Umur 21. Oh, Rihanna usianya masih 21 tahun. Jadi masih muda banget ya. Tadi kan ada itu apa? Boleh nggak saya dilihat dikit ya tasnya? Boleh dibuka nggak sih? Nah, boleh lihat itu nggak tadi? Saya pengen tahu doang nih. Itu permintaan produser tuh tadi. Ini biasanya dipakainya di mana sih, Rihanna? Itu biasa buat di rumah, Master. Ditempelnya di mana? Enggak, tempelnya nggak usah dipakai. Tempel aja pengen tahu aja. Biasanya di mana kalau Di poni. Di poni gimana maksudnya? Oh, Maksudnya biar nggak ketutupan mata. Oh biar nggak ketutupan mata, nggak apa-apa, serem. Kenapa? Oh mau coba, pengen tahu. Oh ya biarin aja, siap. Nah, jadi kemarin gini. Jadi kalau banyak yang bertanya-tanya, ya kemarin kenapa sih Rihanna ini sebenarnya siapa sih dan sebagainya. Jadi Rihanna ini sebenarnya sudah lama saya kenal, banyak sekali ketemu saya. Dia juga belajar, ya kamu juga belajar sama saya banyak sekali, dan sampai terbentuklah karakter Rihanna ini yang kita buat bersama-sama. Tujuannya adalah untuk Indonesia juga. Dan dia sudah berhasil luar biasa ketika dari The Next Mentalist. Saya bahkan tidak berpikir bahwa dia akan bertahan segitu lama dengan karakter kita buat. Ternyata masyarakat menyukai. Dia berhasil sampai di sana. Dan sampai kemarin di 2 titik terakhir. Tapi akhirnya kita berpikir banyak karena Rihanna ini sebenarnya adalah karakter yang saya buat sebenarnya untuk Indonesia. Tadi saya sudah bilang ini adalah episode di awal tahun 2019. Karena itu saya ingin mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Kita mau bicara tentang sesuatu yang juga khusus, tapi karena masih tahun baru, kita yang fun-fun aja atau yang riang gembira. Nah,
malam hari ini Rosi akan mengundang para YouTuber. Karenanya judulnya adalah YouTuber Kerjaan Zaman Now. Silakan komentar Anda warganet, kirim mentionnya @kompas.tv, hashtagnya adalah YouTuber di Rosi. Kamu juga bisa lihat acara ini loh di streaming kompas.tv/live. Anda semua yang hadir di studio Menara Kompas di acara Rosi, tepuk tangan yang paling meriah untuk Ria Ricis. Wah, Kenapa Ria Yunita jadi Ria Ricis? Because you are the Yunita. richest now. Ricis itu ada singkatannya tahu Kak? Apa tuh? Ria cantik dan manis. Tapi bagi kaum jomblo mengartikannya adalah Ricis adalah rindukan cinta yang sudah habis. Oh. Ricis, kamu keren. Aku sih ngeliat YouTube-mu itu udah 7 juta lebih. Ya. Terakhir liatnya 7,2 juta. Sombong! Oh, itu saya nggak bilang sombong. Oh ya maaf. Maaf. Ulang-ulang. Oke. Saya melihat YouTube-mu followernya, subscribernya adalah lebih dari 7,2 juta. Saya sombong. Sombong amat. Kok hebat banget sih kamu bisa 7,2 juta? Ya, Ricis hebat karena teman-teman semua. Enggak. Ya. Iya dong. Iya sih. Kalau tanpa netizen, tanpa The Ricis, tanpa masyarakat semua, aku nggak bisa ada 7 juta subscriber. Aku bingung karena aku tuh nggak punya channel YouTube dan begitu aku tahu ternyata mereka yang punya channel YouTube itu dan followernya berjuta-juta, ternyata mereka adalah orang-orang kaya. Kata siapa? Ih, kamu kan baru beli rumah, bangun kolam renang, beli mobil, tetap Amin. aja jomblo. Waduh. Bisa nggak itu di terakhirnya di... gitu. Emang udah punya pacar? Hah? Lu udah punya pacar? Jam tuh ya. Nah, bener nggak kamu YouTuber termahal se-Indonesia? Karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan, kamu itu sebulan aja kamu sudah bisa mendapat sekitar 295.000 dolar Amerika. Wah. Atau sebulan doang, katanya pendapatan seorang Ria Ricis adalah 350 juta. Kata siapa? Apakah itu benar? Gimana tadi carinya? Apakah itu benar? Aku benar. Hah? Bener gak ya? Ih, kamu Nggak tahu, miliuner. tapi- Kalau sebulan, tunggu ya. Let's say kamu 350 juta prediksi. Sebulan kita ambil average bawah 300 juta aja. 300 juta kali 12 bulan. 300 kali 12 yaitu berapa tuh? Nggak usah dihitung lah. 3,6 miliar. Ibu Sri Mulyani dan Dirjen Pajak, silahkan Alhamdulillah di saat bayar pajak. Oke. Alhamdulillah. Oh. Jadi silakan dicek kantor pajak. Aku taat bayar pajak. Mobil, rumah saya bayar semuanya. Waktu kamu bikin gitu kan nggak semua orang tuh kan pasti Kak Ricis keren, pasti kan ada yang julid juga kan, netizen maha benar yang seolah-olah apa yang diposting itu pasti udah salah. Ya. Aja. Kalau kamu terima itu gimana? Biasa aja. Biasa aja sih. Wah, Mas Gibran kali. Mentang-mentang baru wawancara keluarga presiden. Tapi memang kalau sombong. Waduh, training 1 loh ya. Tapi biasa aja sih emang karena kan kalau misalnya kita udah mau mengambil keputusan untuk tampil di depan orang banyak, ya kita harus juga mau dicap baik atau buruk, itu kan tergantung yang menilai. Kamu biasanya kalau baca misalnya konten yang tidak berfaedah, sampah, ya kan? Banyak. Terus mau sombong punya HP baru, gitu kan? Atau mungkin yang ya lebay. Nah kalau ada yang kayak begini tuh kamu delete, kamu blok. Enggak, justru aku dibiarin aja karena justru aku kalau dapat komentar gitu aku mikirnya justru mereka sedang tidak bahagia karena mereka melihat keburukan orang. Yes, aku setuju loh dengan kayak gitu. Coba deh, kita logika aja. Ketika seseorang lagi bahagia, dia nggak akan punya waktu untuk cari-cari kesalahan orang lain. Dia nggak bisa untuk jelek-jelekin orang karena dia udah bahagia hidupnya gitu. Tapi ketika dia lagi kesel sama orang, bete, nggak sukaan, bencian orangnya, terus dia ngeliat orang bawaannya pengen marah mulu, pengen ngata-ngatain mulu, wah komen tuh pasti dia nggak bahagia. Kamu merasa nggak sih orang pernah nggak ketemu sama warganet yang segitu jahatnya sama kamu?
Kalau ketemu langsung sama haters belum, cuman Ricis pernah lagi di rumah sakit ditepokin sama ibu-ibu. Pok gitu ya, gara-gara kamu anak saya minta beli mainan gini. Ya udah sini foto dulu sama saya. Minta foto Kak. Ditepoknya benar-benar tepok. Pok gitu. Karena aku kaget ya lagi di rumah sakit Kak, lagi mau periksa gitu. Kenapa begitu? Marah-marah, minta foto. Oke. Kan awalnya kan Ricis ini bisa dengan follower lebih dari 7,2 juta ditonton satu video meremas-remas boneka itu 22 juta. Kira-kira kayak gini coba. Biar penonton yang seperti saya yang nggak ngerti soal YouTube bisa tahu juga. Musik. Punya semangka. Nih, ya walaupun ada hijau-hijaunya tapi ini bisa lagi disebut merah. Nah. Oh my god. Hey. Oh my god. Dan hijau selanjutnya aku punya dia. Kalau boleh tahu Pak, gimana perasaan Bapak menjadi orang nomor 1 di Indonesia? Biru. Dan aku punya dia. Ya Allah lucunya ya. Di manakah saya berada? Saya di mana? Ya ampun saya di lebay. Assalamualaikum Pak Jokowi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditonton 22 juta tuh yang pas Tadi yang mainan. gitu ya. Bingung kan? Sama saya juga. Gimana? Aku tuh tetap agak habis pikir bahwa kamu yang itu bisa 22 juta, guys. Apaan gitu? Kenapa ya? Lu kan bingung kan? Teman-teman bingung ya? Sama, aku juga bingung. Kakak jangan tanya. Gak gini, misalnya ini ya, ini coba dengan mimikmu yang dapat 22 juta itu, coba. Gak bisa Nggak. Kak itu Aku juga, itu soalnya natural udah lewat. Aku gitu pengen loh. belajar juga punya YouTube channel. Ini tanaman ya teman-teman. Gimana ya caranya? Coba. Aduh nggak bisa dipencet lagi. Dipencet tangan saya yang retak. Coba. Aduh, skusinya lemah lembut ya. Seperti saya. Gak lucu. Nggak bisa disuruh itu. Tiba-tiba keluar natural gitu loh. Nggak bisa, itu bukan acting. Oh jadi benar-benar dari kamu sendiri? Natural. Ini buat saya boleh lumayan. Oh kirain itu kamu harus ada effort sendiri, ada skripnya gitu. Enggak. Kembaliin dong. Oh iya. Oh tetap ya? Oke baik. Mahal. Siap. Tetap. Sekarang gini, tapi aku tetap mau men-challenge sebagai yang punya biasa aja, nggak usah lebay. Baik. Itu ekspresif. Mau dapat 20 juta viewers? Oh iya. Harus begitu. Oke. Coba gimana? Hai guys. Baik. Apa challenge nih Kak? Nah, dengan boneka nggak pentingmu itu, Baik. ya, yang 22 juta ditonton itu, Oke. dengan penuh rasa iri, harus katakan dengan boneka itu kamu udah ditonton 22 juta. Tapi saya mau challenge kamu, apakah kamu bisa dengan boneka yang sama, ya, boneka yang sama, tapi gayanya harus kayak pembaca berita, Baik. ya? Saya terima tantangannya. Baik. Tapi hadiahnya apa dulu Kak? Hadiahnya. Hadiahnya ngobrol lagi sama Mas Gibran. Kalau nggak diundang gimana? Kan satu mau diundang. Apakah hadiahnya? Hadiahnya, oh gampang, nanti hadiahnya. Tapi Pokoknya- bener ya ada ya? Iya. Baik. Ya, jadi Wah. ini meja pembaca pembawa- berita. Oke. Kamu buka. Bentar. Kakak aja yang buka. Takut ya? Dia jatuh. Aku kenapa? Ada masalah di rumah. Cerita apa kalau ada masalah? Ntar lo. Oke. Nah itu YouTuber tuh kayak gitu tuh. Oh, gitu ya? Oke. Oke baik. Ini ada. Ini apaan? sih? Semangka. Oh, ini yang disebut squishy itu ini. Iya, baru pertama kali megang ya. Oh. Aduh, emang usia nggak pernah bohong ya. Ayo, Lebih Kak. enak megang. Tapi ini bisa bikin bahagia tau Kak, percaya nggak? Lucu juga ya Tuh ternyata. kan? Wih sih, Iya. semakin di depan. Iya. Tuh, lucu. Banget. Iya, aku baru tahu. Iya dong. Ternyata kayak gini. Nah, ini kan semangka. Ini Yummy Bear.
Kuliner kesukaan Ricis yang paling mahal. Oh itu? Yummy Itu Bear. bukannya Hello Kitty? Ini Yummy Bear. Oke, ini? Ya udah, itulah Kuda pokoknya. poni. Ya. Jadi kamu punya waktu berapa menit kita kasih waktu? Udah lama-lama aku nggak bisa. 1 menit ya, 1 menit. Kamu harus menerangkan ini dengan gaya yang berwibawa, memberikan aura tentang generasi muda yang memberikan harapan pada bangsa dan negara, agar supaya generasi muda yang menyaksikan acara ini mendapat keteguhan hati, keteguhan semangat untuk berdiri bersama menyongsong masa depan Indonesia. Oke? Bagus loh, nanti jadi YouTuber bareng aku ya Kak. Karena nanti kita kolaps ya. Cakep. Asik. Langsung 10 juta subscriber ya Kak. Amin. Mulai ya sayang. 3, 2, 1. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya di channel Ricis Official dan channel Ria TV. Ricis TV salah maksud saya ya. Kalau begitu, mari kita mulai hari ini berita. Saya akan membawakan mengenai squishy. Benda yang sangat tidak berfaedah kata orang-orang. Tapi kata orang-orang juga ini bisa membuat saya menjadi rich peeps. Tahukah rich people apa? Rich people. Sombong amat. Saya akan memberitahu ke teman-teman semua bagaimana cara meremas squishy dengan baik. Yang pertama, jangan lupa baca bismillah, pegang sebelah kanan. Siapkan tangan kiri juga, disimpan saja tangan kirinya karena ketika tangan kanan memegang, tangan kiri tidak boleh tahu. Oke? Pegang seperti ini, ada 4 jari di depan dan 1 di belakang. Ibarat jempol adalah mantan kalian, jangan biarkan dia mengganggu masa depan kamu. Remas seperti ini, jangan lupa dengan ekspresi yang ada bau nggak? Saya kentut barusan. Setelah itu jangan lupa cium baunya. Setelah itu taruh lagi. Ambil yang kedua, unicorn aja. Kecil sekali. Ya sudah nggak apa-apa. Kita akan meremas menggunakan 10 jari. Jangan sampai 11 karena satunya nggak ada. Oke? Bim salah Bim jadi apa? Lo diikutin. Ya, beginilah ceritanya. Semoga berita kali ini bisa menambah wawasan pemirsa semua mengenai mainan squishy yang tidak ada manfaatnya. Tapi percayalah, dengan squishy saya bisa menduduki posisi nomor 2 di Indonesia. Kalau berhasil, hadiahnya makan tahu goreng. Kok jadi tahu goreng? Kalau nggak dianggap nggak berhasil, makan rawit. Kok jadi gini? Ih. Aku nggak bisa pedes kok. Ya nggak apa-apa. Sebagai orang yang terbanyak subscribernya, kamu harus menunjukkan kebisaan. Oke, termasuk bisa makan rawit. Bagus apa nggak tadi? Bagus apa enggak? Jangan bilang enggak dong. Jangan Bagus apa enggak? Enggak? Yes. Rawit, rawit. Ayo. Jangan dong Kak. Ini terlalu berat bagi hidupku. Cukuplah aku berat karena dihujat netizen dengan squishy-ku yang tidak bermanfaat ini. Tapi Oke. aku nggak mau makan cabai karena pedesnya sama kayak komentar haters. Oh iya, betul. Baiklah, kalau begitu hukumannya, bagaimana kalau kita bertukar tempat? Apa tuh? Kamu yang menjadi host, aku yang mempunyai subscriber 7,5. Itu tabungan saya buat lunasin rumah. Oke, kita akan bersama-sama para YouTubers lainnya sesaat lagi. Boleh.